Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur kalau kita ada sebagaimana kita ada hari ini. Itu semua karena pemeliharaan Tuhan. Hari ini Jumat 20 Juni 2025. Kita kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan sebelum kita beristirahat di sepanjang malam. Sekali lagi saya mengingatkan, kalau sudah diberkati dengan renungan ini, bagikan kepada orang lain, forward kepada sebanyak mungkin orang, sehingga mereka juga diberkati. Dan kalau saudara belum subscribe dengan channel GB Immanuel, silakan subscribe dan juga like, comment, dan share channel kami. Dan kalau saudara mengikuti saya di TikTok, juga saudara bisa follow saya di sana, sehingga tidak miss dengan pelayanan kami dalam membagikan firman Tuhan. Baik, hari ini kita kembali belajar dari tokoh-tokoh Alkitab, dan di dalam perjanjian baru kita belajar dari Petrus. Saya beri judul Petrus, pengecut yang menjadi militan. Ini adalah gambaran bagaimana Tuhan bisa mengubah karakter seseorang, ketakutan seseorang, dan memakainya dengan luar biasa. Dan orang itu adalah Petrus yang menjadi contoh bagi kita. Tentunya Petrus bukanlah pribadi yang sempurna, ia banyak membuat kesalahan, bahkan ia sempat menyangkal Tuhan Yesus. Ini adalah momen yang sangat terendah di dalam hidup Petrus, namun kita tahu Petrus akhirnya bertobat dan akhirnya dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk memberitakan Injil, dan itu dicatat di dalam kitab Kisah Para Rasul. Dan hari ini kita membaca sama-sama dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38 yang berbunyi demikian. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Ini adalah perkataan Petrus setelah hari raya Pentakosta. Roh Kudus dicurahkan kepada 120 orang dan kepada seluruh orang percaya tentunya sejak saat itu, termasuk kepada saudara saya yang hidup saat ini. Lalu Petrus setelah hal itu bangkit dan berdiri karena dia dan rasul-rasul yang lain dituduh mabuk oleh anggur karena mengucapkan bahasa-bahasa roh yang beda dengan yang seharusnya mereka ucapkan, bahasa-bahasa lain. Lalu Petrus berkata dalam ayat 14 di pasal 2, bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua orang yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari ini baru pukul 9, dan seterusnya dan seterusnya." Intinya Petrus menyatakan kebesaran Tuhan, menyatakan Injil, menyatakan Yesus yang sudah mati, bangkit untuk menyelamatkan orang berdosa. Petrus begitu berani memberitakan firman Tuhan, dan di pasal-pasal ayat-ayat terakhir di pasal 2 ini banyak orang bertobat, bahkan 3.000 orang bertobat. Lalu setelah itu Petrus juga banyak melakukan mujizat dan dipakai Tuhan luar biasa, dan dia sempat khotbah lagi di Serambi Salomo. Saat itu 5.000 orang bertobat. Dia juga dengan berani bersaksi mengenai Tuhan Yesus di hadapan mahkamah agama, dan bahkan tidak takut-takut untuk dipenjara sekalipun. Bahkan dia sempat berkata dia harus lebih takut kepada Tuhan daripada kepada para pemimpin agama Yahudi saat dia dilarang untuk memberitakan Injil. Dan kita tahu sejarah gereja mencatat Petrus meninggal atau mati dengan cara disalib terbalik pada tahun kurang lebih 64 sampai 68 setelah Masehi. Dan Petrus merasa tidak layak untuk disalib seperti Tuhannya, seperti Tuhan Yesus. Karena itu dia mengambil keputusan untuk disalib dengan kepala yang terbawa. Ia mati martir. Petrus seorang yang pengecut menjadi seorang yang militan. Kenapa Petrus bisa seperti ini? Karena dia bertobat. Dia menyadari kesalahannya, dia menyadari apa yang sudah dia lakukan dari dosanya. Setelah itu Tuhan memakai dia dengan luar biasa. Tuhan memberikan roh keberanian kepadanya untuk memberitakan Injil, menyatakan kebenaran Kristus kepada orang-orang Yahudi pada khususnya. Mari kita belajar dari tokoh Petrus ini.
Kalau kita mungkin masih takut-takut dalam pelayanan, dalam mengiring Tuhan, belajar kepada Petrus untuk menyerahkan hati. Kalau kita mungkin salah, berdosa, mulai ambil langkah untuk bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Dan biarkan Dia membentuk kita. Kita mungkin bisa jatuh seperti Petrus, tetapi kalau kita sadar dan kita bangkit lagi, Tuhan bisa memakai kita luar biasa, sama seperti Tuhan sudah memakai Petrus. Saya percaya Tuhan akan memakai kita semua bila kita memiliki roh dan pengertian yang sama seperti Petrus. Kalau Tuhan sanggup mengubahkan Petrus yang tadinya seorang pengecut menjadi seorang yang begitu militan, bahkan berani mati untuk Kristus, maka Ia pun sanggup mengubah kita semua. Haleluya, kiranya renungan ini menjadi teman yang baik untuk memenuhi hati kita dan pikiran kita di sepanjang malam sebelum tidur, sehingga kita bisa beristirahat dengan tenang. Biar damai sejahtera Kristus memerintah hati kita semua, dan besok pagi kita bangun dengan tubuh, jiwa, raga yang sehat, dengan rahmat Tuhan yang baru setiap hari. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.